Stasiun Kota Lama tidak pernah diumumkan tutup secara resmi. Tidak ada spanduk, tidak ada berita besar, tidak ada perpisahan. Ia hanya pelen-pelen ditinggalkan. Seperti orang tua yang sengaja dilupakan agar tidak perlu dijelaskan kemana perginya. Bangunan itu masih berdiri. Papan nama masih tergantung. Jalur rel tidak dicabut. Lampu-lampu tertentu masih menyala setiap malam. Padahal tidak ada jadwal, tidak ada petugas, dan tidak ada penumpang. Orang-orang bilang lampu itu otomatis. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa tangga menuju peron bawah tanah selalu terang, padahal tidak pernah digunakan lagi. Cerita tentang tangga ke-13 tidak pernah viral, tidak cukup menarik, tidak cukup berdarah, tidak cukup jelas. Urban legend itu hanya muncul dalam bisikan kecil di antara obrolan larut malam atau sebagai kalimat penutup yang buru-buru diubah topik. Jangan turun terlalu pelan, jangan dihitung. Kalau kamu sadar ada satu langkah lagi, jangan lanjut. Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa. Dan anehnya, tidak ada yang terlihat benar-benar takut. Lebih tepatnya, mereka sudah terbiasa menghindari bagian itu. Dimas tidak percaya cerita. Ia teknisi CCTV, orang yang hidup dari bukti visual. Baginya, sesuatu ada atau tidak ada, terekam atau tidak terekam. Ketika ia mendapat tugas memeriksa server lama stasiun Kota Lama, ia menganggapnya pekerjaan mudah. Datang, cek kabel, ambil data, pulang. Ia datang malam hari demi koneksi stabil. Pukul ke-22,4. Begitu melangkah masuk, ia merasakan keanehan pertama. Stasiun itu tidak bergema. Langkahnya berhenti tepat ketika ia berhenti. Tidak ada pantulan suara berlebih. Seolah bangunan itu sudah belajar kapan harus diam. Tangga menuju peron bawah tanah sempit dan lurus. Lampu-lampunya menyala, tapi cahayanya tidak menyebar. Setiap bohlam seperti berdiri sendiri, menerangi anak tangga di bawahnya saja. Dimas mulai turun sambil menghitung. Kebiasaan lama untuk menjaga fokus. 1, 2, 3, tangga normal. 4, 5, 6. Udara mulai terasa berat, seperti paru-paru harus bekerja sedikit lebih keras. 7, 8, 9. Lampu di atasnya tampak lebih jauh. 10, 11, 12. Ia berhenti, tersenyum kecil dan melangkah lagi. Begitu telapak kaki Dimas menyentuh anak tangga itu, tubuhnya langsung tahu satu hal. Ia telah melangkah ke tempat yang tidak meminta kehadirannya. Anak tangga ke-13 tidak terasa seperti bagian dari bangunan. Ia lebih dingin, lebih basah, dan seolah sedikit berdenyut. Bukan bergerak, melainkan menyadari keberadaan Dimas. Udara di sekitarnya berubah. Bukan jadi dingin, bukan jadi panas, melainkan terasa lebih berat, seperti paru-parunya kini harus menghirup sesuatu yang lebih kental dari udara. Lampu di belakangnya mulai padam, bukan sekaligus, bukan juga rusak,
Satu bohlam mati. Jeda. Satu lagi. Setiap padamnya, lampu diiringi bunyi klik pelan, seperti hitungan mundur yang tidak diucapkan. Dimas ingin naik kembali, namun saat ia mengangkat kaki, ia sadar ia tidak ingat posisi anak tangga sebelumnya. Tubuhnya bergerak turun, padahal pikirannya menolak, bukan karena ditarik, bukan karena didorong, melainkan karena tangga di belakangnya sudah tidak ada. Saat Dimas menoleh, ia tidak melihat dinding, tidak melihat lorong, tidak melihat kegelapan. Ia melihat ruang kosong, seperti bagian dunia yang lupa dilanjutkan. Satu-satunya arah yang masih masuk akal hanyalah ke bawah. Saat kakinya menyentuh lantai peron, ia mendengar suara halus, seperti banyak orang menarik napas bersamaan, lalu menahannya. Peron itu sempit, rendah, dan terasa terlalu dekat. Plafonnya membuat Dimas sedikit membungkuk. Lampu-lampu panjang di langit-langit menyala redup, berkedip, tidak sinkron, menciptakan bayangan yang bergerak tanpa sumber. Dinding peron dipenuhi noda gelap, bukan jamur, bukan karat, lebih mirip bekas tangan yang pernah ditekan lama, lalu dilepas. Papan jadwal menyala perlahan, tidak ada jam, tidak ada tujuan, hanya satu kata. Kedatangan. Hurufnya bergetar pelan, seperti sulit tetap berada di tempat. Dimas menelan ludah. Ia sadar tempat ini tidak diciptakan untuk orang yang masih ingin pulang. Langkah sepatu terdengar pelan, teratur, mendekat. Seorang petugas berdiri di ujung peron, seragamnya rapi berlebihan. Tidak ada lipatan, tidak ada noda, tidak ada tanda usia. Topinya sedikit terlalu rendah, menutupi bagian wajah yang seharusnya terlihat. Dimas mencoba menatap wajah itu. Matanya menolak, bukan karena gelap, bukan karena buram, melainkan karena tidak ada apa-apa yang bisa ditatap. Kereta terakhir sudah lewat, kata petugas itu. Suaranya tidak datang dari mulut. Suaranya seperti muncul langsung di ruang di antara mereka. Saya cuma mau naik kembali, jawab Dimas. Suaranya bergetar meski ia berusaha tenang. Petugas itu menggeleng, yang menghitung sampai ke sini, datang untuk dicatat. Kereta datang tanpa suara peringatan. Tidak ada getaran rel, tidak ada hembusan angin. Ia hanya muncul, memenuhi sisi peron seperti ingatan buruk yang tiba-tiba teringat. Pintunya terbuka. Di dalam, penumpang berdiri rapat. Mereka tidak saling memandang. Mereka tidak bergerak. Wajah-wajah itu pucat, matanya terbuka, namun tidak fokus, seperti sedang menatap sesuatu yang lebih jauh dari dunia ini. Satu orang menoleh. Wajah itu sangat mirip Dimas, bukan kembar, bukan refleksi, melainkan versi yang terlambat kembali. Aku juga pikir masih bisa naik, katanya pelan. Aku cuma menghitung. Papan jadwal bergetar lebih kuat. Kela, Temes, Tene, Temes, 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 Kemin. Suara itu tidak keras, tapi terasa langsung di tulang dada Dimas, seperti sesuatu yang diketuk dari dalam tubuhnya sendiri.
Tulisan di papan berubah pelan, huruf demi huruf, seakan ditulis ulang oleh tangan yang tak terlihat. Dimas Pratama, status, terdaftar. Udara di peron mendadak menyempit. Dimas merasakan tekanan di pelipisnya, seperti sedang menyelam terlalu dalam tanpa oksigen. Petugas melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya tidak menghasilkan gema, namun lantai di sekitar Dimas bergetar halus. Bukan karena berat tubuh, melainkan karena tempat ini menyesuaikan diri. Tidak ada paksaan di sini, kata petugas itu. Yang datang selalu datang dengan langkah sendiri. Dimas membuka mulut untuk membantah, tapi kata-kata terasa tidak berguna. Ia sadar aturan di tempat ini tidak pernah diumumkan karena tidak perlu diketahui. Semua orang yang sampai ke sini sudah melanggarnya tanpa sadar. Petugas mengangkat satu jari menunjuk ke arah kereta. Hitunganmu melewati batas, katanya. Sekarang keseimbangan perlu dikembalikan. Di dalam kereta, penumpang-penumpang mulai menggerakkan kepala mereka secara bersamaan. Gerakan itu lambat, kaku, namun serempak, seperti satu tubuh dengan banyak wajah. Semua mata kini tertuju pada Dimas. Dimas menutup mata, bukan karena takut melihat, melainkan karena melihat justru membuatnya lebih dekat untuk tinggal. Ia mengingat satu hal sederhana. Ia turun tangga itu sambil menghitung. Maka satu-satunya perlawanan yang mungkin adalah berhenti mengikuti hitungan mereka. Ia melangkah mundur. Satu langkah. Peron bergetar. Lampu-lampu berkedip liar dan suara napas penumpang berubah. Lebih berat, lebih tidak sabar. 2 langkah. Kereta mengeluarkan suara berderak panjang, seperti logam yang dipaksa menahan sesuatu yang ingin pergi. 3 langkah. Petugas mengangkat kedua tangannya, bukan untuk menghentikan Dimas, melainkan seperti seseorang yang kehilangan pegangan. Jangan, katanya. Untuk pertama kalinya terdengar nada di suaranya. Kamu sudah tercatat 4 langkah. Nama Dimas di papan jadwal mulai kabur. Huruf-hurufnya meleleh turun seperti tinta basah. 5 langkah. Salah satu penumpang keluar dari barisan. Ia berdiri terlalu dekat. Wajahnya identik dengan Dimas. Lebih pucat, lebih kosong, dengan mata yang menyerah. Aku berhenti di langkah yang sama, katanya lirih. Aku cuma ragu. Dimas menggertakkan gigi. Aku tidak mau menggantikan siapapun. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah lama tahu jawabannya. Tidak ada yang mau. Udara berubah menjadi dingin menusuk. Bukan dingin cuaca, melainkan dingin ruang kosong. Dimas melangkah mundur lagi. Saat kakinya menginjak sesuatu yang berbeda, ia sadar tekstur lantai berubah. Bukan peron, bukan tangga, melainkan sesuatu yang mengingatkan pada dunia atas. Petugas berteriak. Suara itu pecah, tidak utuh, seperti rekaman yang rusak. Kereta mengeluarkan suara panjang, seperti jeritan makhluk besar yang kehilangan bagian tubuhnya. Lampu-lampu padam sekaligus. Gelap menutup mata Dimas, dan untuk 1 detik yang terasa terlalu panjang, ia merasa ditarik kedua arah berbeda.
Tubuh Dimas menghantam lantai keras. Suara kota masuk ke telinganya seperti banjir suara yang tidak siap ia terima. Ia terengah-engah, napasnya patah-patah. Tangan mencakar lantai dingin stasiun. Lampu menyala normal. Orang-orang berlalu lalang. Anak tangga ke-12. Tidak ada tangga ke-13. Namun ada sesuatu yang hilang. Dimas berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Bukan lelah, melainkan seperti masih menunggu perintah dari tempat lain. Jam tangannya mati total. Ponselnya menyala. Tapi jam menunjukkan selisih waktu. Hampir 5 menit dari jam stasiun. Ia menelan ludah. Di kepalanya masih ada gema, status, terdaftar. Beberapa hari kemudian, petugas keamanan memeriksa rekaman CCTV. Rekaman menunjukkan Dimas turun tangga, berhenti, menatap ke bawah terlalu lama. Lalu kamera menangkap distorsi, bukan gangguan sinyal, bukan mati lampu, melainkan bagian gambar yang seperti dilipat ke dalam. Selama 4 menit 37 detik, Dimas tidak ada, namun audio merekam sesuatu. Suara langkah tambahan, bukan gema, bukan pantulan. Langkah ke-13, Dimas selamat. Ia kembali bekerja, kembali tertawa, kembali hidup. Namun ada hal-hal kecil yang berubah. Ia tidak bisa berdiri lama di tangga. Ia merasa sesak jika berhenti di antara 2 lantai. Dan setiap kali mendengar suara ding yang terlalu pelan, dadanya terasa berat. Kadang saat malam sangat sepi, ia bermimpi berada di peron itu. Papan jadwal menyala tanpa nama, tanpa jam. Hanya satu tulisan, menunggu pengganti. Dan Dimas selalu terbangun tepat sebelum menyadari apakah tulisan itu sedang mencari orang lain atau menunggunya kembali.